Saudara muda Chu Feng, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Wen Sue sangat gembira. Namun kemudian terdengar suara tawa, dan orang di sebelah Jie Tianran lah yang tertawa. Hahaha, Jie Tianran, sepertinya kita tidak bisa meremehkan cucumu. Mendengar ini, ekspresi Wen Sue berubah serius. Dia menyadari bahwa tawa tenang dan percaya diri pihak lain mungkin bukan hal yang baik. Seperti yang diduga, Jie Tianran juga tertawa dingin. Kalau begitu, tidak perlu disimpan. Setelah Jie Tianran selesai berbicara, aura emas yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan menyatu dengan raksasa merah. Pada saat ini, seluruh aura raksasa merah berubah. Itulah garis keturunan penghalang Jie Tianran. Dengan berkah garis keturunan penghalang Jie Tianran, raksasa merah itu tampaknya telah mengalami transformasi. Namun, Jie Tianran tidak mendesak raksasa merah itu untuk menyerang. Sebaliknya, ia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, biarkan orang tua ini menguji garis keturunan bangsawanmu. Jelas, dia tahu bahwa jika dia bisa membawa kekuatan garis keturunannya ke tempat ini, Chu Feng pasti juga bisa. Kau ingin melawan garis keturunanku? Maumu? Melihat ini, Chu Feng juga membuat segel tangan. Dalam sekejap, petir 9 warna dilepaskan dari tubuh Chu Feng. Garis keturunan guntur surgawi. Melihat pemandangan ini, Jie Tianran dan orang di sampingnya tercengang. Adik Chu Feng, ada apa denganmu? Bahkan Wen Sue tampak bingung. Hahaha. Setelah sesaat terkejut, orang di sebelah Jie Tianran tertawa lagi. Ini jelas merupakan ujian bagi spiritualis dunia. Dia jelas memiliki garis keturunan kerajaan terkuat di antara para spiritualis dunia. Namun ketika dia melangkah ke tempat ini, dia membawa serta garis keturunan seorang seniman bela diri. Jie Tianran, cucumu sama sekali mengabaikanmu. Ekspresi Jie Tianran juga berubah jelek, dia juga merasa bahwa Chu Feng sedang memandang rendah dirinya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi malah mendengus dan mengubah segel tangannya. Aduh, raksasa merah itu meraung, lalu membuka mulutnya yang besar, menyemburkan bola cahaya merah besar yang menyerang Chu Feng. Saudara muda Chu Feng, jangan ceroboh. Wen Sue segera mengingatkannya. Dia menyadari bahwa binatang merah raksasa itu awalnya tidak mampu melukai Chu Feng, juga tidak mampu merusak pohon Chu Feng. Namun setelah menyatu dengan garis keturunan Jie Tianran, semuanya berubah total. Sekarang, kemungkinan besar mereka dapat melukai Chu Feng, kalau tidak Jie Tianran tidak akan melancarkan serangan seperti itu. Meskipun ini hanya kesadaran di sini dan Anda tidak akan benar-benar terluka, jika Anda kalah, kemungkinan besar Anda akan tersingkir. Namun, kekhawatiran Wen Sue jelas tidak beralasan. Mendesis. Guntur bergemuruh, dan petir 9 warna di tubuh Chu Feng memasuki pohon besar. Segera setelah itu, cabang-cabang pohon itu menjulur lagi, seperti beberapa cambukan yang menggelegar. Oh! Melihat ini, Jie Tianran tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Petir milik Chu Feng sangat kuat, dan pohon itu tentu saja tidak lebih lemah. Namun, meskipun penghalang berbasis pohon merupakan produk dari garis keturunan guntur surgawi Chu Feng, itu juga merupakan garis keturunan seni bela diri. Meskipun keduanya kuat, keduanya tidak kompatibel. Hal ini mengakibatkan pohon mengalami transformasi setelah penggabungan, menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk menyerang. Namun kenyataannya, kekuatan tempurnya kalah dibandingkan dengan raksasa merahnya. Dalam pandangannya, bahkan jika Chu Feng memblokir serangan raksasa merah itu, pohon itu pasti akan rusak. Desir-desir. Namun pada saat itu, cabang-cabang petir yang menjulur keluar saling terkait dan menjadi lurus, seolah-olah telah memadat menjadi pedang petir raksasa. Dengan satu serangan, pedang raksasa itu menghancurkan bola cahaya merah. Adegan ini menyebabkan ekspresi Jie Tianran berubah drastis. Yang paling mengejutkannya adalah, mencari seseorang di Sidoarjo hari ini. Serangan pedang raksasa petir tidak berhenti, sebaliknya, ia melebar lagi, menyerang Jie Tianran dengan satu gerakan yang lancar. Melihat ini,
Jie Tianran mengubah tekniknya, dan aura pada raksasa merah itu menjadi lebih hebat. Saat pedang guntur raksasa itu menembus, ia mengangkat cakarnya dan mengayunkannya. Dengan suara ledakan keras, cakar beradu dengan pedang besar yang menggelegar. Itu benar-benar menangkis lintasan pedang besar yang menggelegar itu. Tiba-tiba, pedang besar yang lurus dan menggelegar itu melunak, menjadi seperti cambuk raksasa yang menggelegar, dan menyerang Jie Tianran sekali lagi. Melihat ini, raksasa merah hanya bisa mundur dan datang ke sisi Jie Tianran untuk memblokir serangan cambuk guntur. Namun, cambuk petir yang terbentuk dari dahan-dahan pohon itu bagaikan ular piton raksasa, luar biasa lincah, dengan serangan yang tak terduga. Sekalipun raksasa merah itu mampu menahannya, ia tak punya kesempatan untuk membalas. Adik Chu Feng, bagus sekali. Wen Sue bersorak dari samping. Meskipun serangan Chu Feng tidak benar-benar dapat melukai Jie Tianran. Akan tetapi, hanya dalam satu ronde, Jie Tianran yang telah melakukan gerakan pertama, kini terpaksa beralih dari menyerang ke bertahan, dan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Bukan karena pohon itu lebih kuat. Sebaliknya, kekuatan absolut pohon itu lebih rendah daripada kekuatan raksasa merah. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa raksasa merah itu mampu dengan mudah memblokir serangan Chu Feng. Alasan situasi ini terjadi sepenuhnya karena keterampilan ofensif Chu Feng. Itu bukan serangan frontal biasa, sebaliknya, setiap serangan mengandung jebakan, dan semuanya saling terkait, membuat Jie Tianran terperangkap dalam jebakan tersebut dan tidak dapat melarikan diri. Ini adalah pengalaman bertarung seorang praktisi seni bela diri. Meskipun Jie Tianran adalah seorang spiritualis dunia yang kuat dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia jelas terampil dalam mengaktifkan formasi dan menekankan koordinasi formasi. Raksasa merah ini, meski juga merupakan bagian dari suatu susunan, merupakan suatu entitas tunggal. Tanpa bantuan formasi lain, itu hanya bisa digunakan sebagai senjata di tangan Jie Tianran. Chu Feng lebih mahir dalam bentuk duel sederhana ini. Jelas, orang di samping Jie Tianran juga memperhatikan hal ini, itulah sebabnya dia terdiam dan tidak bisa tertawa lagi. Lagi pula, sungguh memalukan bagi seorang lelaki tua yang telah hidup bertahun-tahun untuk kalah total dari seorang junior dalam hal pengalaman tempur. Gemuruh. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Ternyata gerbang pembatas telah terbuka sepenuhnya. Pada saat yang sama, dunia lautan ini, seperti dunia gurun sebelumnya, mulai runtuh dari jauh. Jie Tianran, jangan buang-buang waktumu. Melihat Jie Tianran tidak punya cara untuk mengalahkan Chu Feng secara langsung dan malah selalu dirugikan, orang di sebelahnya mendesaknya. Chu Feng, tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu melompat-lompat sedikit lebih lama. Hasil akhirnya sama saja, kau tidak bisa mengalahkanku. Saat Jie Tianran berbicara, binatang merah raksasa yang telah menghalangi serangan Chu Feng membuka mulutnya, dan kekuatan hisap aneh melonjak keluar sekali lagi. Meskipun tidak dapat mengalahkan Chu Feng, kekuatan hisap aneh itu masih dapat melahap kekuatan di dalam pohon. Dan kali ini lebih parah lagi, bukan hanya melahap habis kekuatan pohon itu sendiri, tetapi juga kesombongan yang didapat dari tempat ini. Melihat ini, Chu Feng mengubah segel sihirnya, dan beberapa cabang lagi menjulur dari pohon itu, menyegel gerbang penghalang. Jika kamu tidak ingin pergi, katakan saja. Chu Feng penuh percaya diri, lagi pula, dia telah menggunakan jurus ini di dunia gurun untuk memaksa Jie Tianran mengembalikan kekuatan yang telah dia lahap. Masih ingin menonton acaranya? Jika ini berlarut-larut, kita tidak akan bisa pergi. Jie Tianran menatap orang di sampingnya. Dan orang itu tertawa puas lagi, kali ini bahkan lebih puas dari sebelumnya. Hehehe. Chu Feng, apakah kau mencoba menakut-nakuti kami dengan trik ini? Kali ini, kau menghentikan kami. Setelah berkata demikian, orang itu membuat segel tangan. Ledakan. Aura hijau pucat, bagaikan letusan gunung berapi, menyeruak keluar dari tubuhnya. Seketika itu juga,
ia bergabung kembali menjadi raksasa merah. Pada saat ini, bentuk raksasa merah itu berubah, dan bahkan auranya menjadi lebih menakutkan. Namun kuncinya tetap kekuatan. Dengan satu ayunan cakar merahnya yang besar, binatang raksasa itu menghancurkan cabang petir yang digunakan Chu Feng untuk menyerang.